Kalau orang mukmin akan meninggal dunia, akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan kepada dia amal solehnya. Ini loh yang kau lakukan, bakti dengan orang tua, sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, segala macam. Dan dengan ini kau akan masuk surga. Maka dia melihat surganya, dia rindu, dia ingin mati segera. Karena dia ingin raih semua itu. Dia sudah tidak ingin lagi dunia, karena dia lihat balasannya luar biasa gitu. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan sebaiknya orang kafir, kalau dia meninggal, maka akan dilihatkan segala macam kesalahan-kesalahan dia, akan membuat dia masuk ke dalam neraka. Ini loh neraka ini. Karena kalaupun dia berbuat baik tidak diterima sama Allah, karena syaratnya harus beriman gitu kan. Maka dia pun dikatakan oleh malaikat kau akan masuk ke neraka. Dia pun benci bertemu dengan Allah, tidak ingin mati, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian bab ke-26 ya. Dan insya Allah kita mungkin usahakan tuntaskan ya semua bahasan tentang surga satu pertemuan ini, sehingga pertemuan akan datang kita akan masuk ke lanjutan kitab doa-doa insya Allah ya. Yaitu bab ke-26, keridhaan yang abadi. Makna keridhaan sudah pernah kita berikan gambaran, cara memahaminya saja ini ya. Kalau ridho itu adalah sesuatu yang membuat orang sudah tidak tahu lagi harus mengucapkan apa. Karena terlalu baik orang yang di hadapannya. Misalnya seorang anak sangat bakti kepada orang tuanya. Dia baik, dia santun, dia ramah, dia sabar. Maka sampai membuat orang tuanya ridho. Nah itu namanya keridhaan. Karena orang tuanya sudah nggak tahu harus bilang apa. Anak ini terlalu baik gitu. Atau seorang teman pada teman. Atau seseorang yang membantu orang miskin. Orang susah dia minta-minta dia bantu. Dan dia bantu bukan cuma sekedar misalnya minta 10 juta dikasih 10 juta, tidak. Dia datang ke rumahnya, dia perbaikin rumahnya, dia sekolahkan anak-anaknya, dia penuhi kebutuhannya, diberikan pekerjaan, diberikan modal. Sampai orang itu sudah nggak tahu bilang apa. Nah, itu namanya keridhaan. Ridho dia. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita buat ridho, artinya kita coba melakukan ketaatan semaksimal mungkin dan selalu manja dan mengingat kepada Allah. Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan penuhi semua kebutuhan kita. Begitulah cara memahaminya. Nah di akhirat nanti teman-teman ada keridhaan yang abadi. Artinya Allah tidak akan pernah murka lagi kepada ahli surga. Dan ini nikmat yang luar biasa gitu. Jadi kita tidak ada lagi hukuman. Apa sih yang paling membuat orang takut di dunia ini? Banyak hal. Tapi diantaranya kayak masa tua, sakit, meninggal dan segala macam. Juga ada ya, yang kehilangan harta. Dia punya rumah, dia punya harta akan habis. Ini kan semua dunia. Di akhirat tidak ada lagi tuh. Kita memiliki surga abadi buat kita. Semua abadi buat kita. Di antaranya adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh manusia kalau sampai dia rusak hubungannya dengan orang lain. Kan gitu. Sehingga dia tidak lagi disukai dan segala macam. Nah, di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada orang yang marah. Allah SWT tidak akan marah sama dia. Dan tidak akan punya masalah sama orang lain. Kita digambarkan di surga nanti. Baik, yang pertama diangkat dalil oleh penulis ini adalah surah Al-Imran ayat 15. Cuma seperti biasa teman-teman sekalian, karena tidak ditulis oleh penulis, bukan penulis ya, oleh penerbit. Ayatnya kita coba buka di aplikasi HP kita masing-masing, surah Al-Imran ya. Ayat 15. Saya akan bacakan surah nomor 3 dalam Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Renungi artinya, katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada para pengikutmu secara khusus, manusia secara inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik daripada yang demikian itu ya. Maksudnya ayat sebelumnya menceritakan tentang emas, tentang perak, tentang tunggangan dan segala macam yang di muka bumi ini. Itu ayat 14-nya. Di ayat 15 ini dikatakan, maukah hai Muhammad sampaikan kepada mereka, aku tunjukkan kepada kalian lebih baik daripada seluruh harta dunia ini. Semua building-building, harta yang melimpah, tabungan, apa saja ya, semuanya ada lebih baik daripada itu. Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah. Allah perintahkan dia kerjakan, yang halal dia nikmati, yang dilarang dia tinggalkan. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya.
Di sini digabungkan beberapa fasilitas ya. Yang pertama, ya, disebutkan di sini Allah memberikan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini sudah pernah kita kasih gambaran. Kalau ada orang punya hotel, kemudian view-nya atau pemandangannya ke sungai atau ke laut, biasanya kamar-kamar hotel itu lebih mahal kan? Kenapa? Karena ada pemandangan itu. Ya, pemandangan ini cukup mahal. Di surga nanti Anda punya sungai sendiri, bukan orang lain. Anda sendiri yang nikmatin. Di istana Anda bisa saksikan. Itu Allah kasih gambaran. Kemudian dikatakan mereka kekal di dalamnya. Nggak akan pernah berubah kepemilikan. Milik Anda selamanya. Bayangkan. Ini kan termasuk yang dikhawatirkan di dunia ya. Kalau pindah kepemilikan harta kita kepada orang lain. Ya, kecuali kepada ahli waris itu beda. Maka ini ada kekhawatiran. Tapi di akhirat tidak ada lagi itu. Yang ketiga, mereka dikaruniai istri yang disucikan. Maknanya, ya, mereka Allah subhanahu wa ta'ala ubah menjadi wanita suci. Kalau wanita dunia, mereka kembali lagi ciptaan fisik yang baru. Mereka kembali perawan. Lalu kemudian mereka bersama suaminya. Begitu juga dengan bidadari yang memang suci juga. Dan yang terakhir, yang keempat, ini saksi bahasan kita. Dan keridhaan abadi dari Allah. Jadi Allah tidak akan pernah murka kepada hamba-hambanya yang sudah masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini perlu dipertemukan teman-teman. Pernah kita bahas masalah neraka pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Di akhir bab ini ya, di akhir bab buku ini tentang neraka kita bahas 30 pasal lebih. Di situ ada menjelaskan tentang bagaimana ahli neraka itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka menderitanya. Bagaimana Allah murka sama mereka. Mereka memanggil malaikat Malik penjaga neraka itu selama ya, sekian puluh tahun gak dijawab. Pada saat dijawab pun malaikat Malik tidak mau menghiraukan mereka. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka. Minta supaya Allah meringankan mereka. Maka Allah mengatakan. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, tinggallah kalian ke dalam neraka itu. Dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Pada saat itu kata Nabi SAW. Saking menyesalnya mereka. Sampai keluar dari tempat air mata mereka darah. Karena sudah tidak lagi peluang. Tuhannya pun yang maha pemurah. Itu justru murka sama dia. Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim. Anda kalau sholat di Al-Fatihah Anda selalu baca ayat ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Lalu sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Suka mengasihi, suka memberi, suka melindungi. Ya, Allah SWT. Tapi ahli neraka tidak. Karena mereka meninggal dalam keadaan membangkang. Sebaliknya ahli surga di sini justru diberikan keridhaan abadi. Allah tidak akan pernah murka lagi kepada mereka. Kemudian kita lihat juga teman-teman sekalian surah Al-Bayyinah. Ini juga sama di dalam buku kita ini penerbit semoga Allah berikan hidayah tidak tidak menulis ayatnya, cuma langsung terjemahan. Surah Bayyinah ini surah nomor 98 ya. Surah nomor 98 di ayat 7 sampai 8. Nah, semoga Anda sudah buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tentang keberadaan Allah di langit sana dan semua yang Allah suruh kita beriman kepadanya tentang rasul-rasul yang diutus, kitab-kitab yang diturunkan. Ya. Termasuk kitab Taurat diturunkan kepada Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa dan Quran kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mengimani semua rasul-rasul tersebut ya. Dan mengerjakan amal saleh, mengerjakan apa yang Allah suruh dari kebaikan-kebaikan. Karena semua yang Allah perintahkan pasti baik. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk atau sebaik-baik generasi. Di ayat 8-nya Allah mengatakan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka karena mereka selama dunia jadi beriman dan patuh kepada Allah, yaitu surga Aden. Salah satu nama surga adalah Aden. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi penitik beratan sebenarnya ada di ayat 8-nya ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada ahli surga. Yang makna ridho di sini adalah tidak lagi murka pada mereka. Kita dengarkan bagaimana penjelasan utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berhubungan dengan masalah ini.
Dalam bab ini ada hadis nomor 86 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli jannah." Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berkata kepada ahli surga, "Ya ahlal jannah, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik." Maka Allah mengatakan, "Wahai penghuni surga." Maka mereka mengatakan, "Kami menjawab panggilanmu, wahai Tuhan kami, dan selalu kebahagiaan dari sisimu." Kemudian, "Wal khairu fi yadaik," dan semua kebaikan ada di kedua tanganmu atau di tanganmu. Fayaqulu har raditum, maka Allah mengatakan, apakah kalian sudah ridho? Fayaqulun wa ma lana narda ya rabbana. Lalu kenapa wahai Tuhan? Maka mereka menjawab, lalu kenapa kami enggak ridho wahai Tuhan kami? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sementara engkau telah memberikan, mengaruniakan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada seluruh makhlukmu. Maksudnya ada juga orang yang masuk neraka. Fayaqul, maka dia pun berfirman, "Ala u'tikum afdala min dzalik?" Mau enggak saya berikan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang sudah kalian nikmati ini? Fayaqulun, maka mereka berkata, "Wa ayyu syai'in afdalu min dzalik?" Apa kira-kira lebih baik daripada itu semua? Surga, taman-taman, pelayan-pelayan, istana dari emas dan perak, sungai yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah diurus lagi, sudah tidak perlu repot-repot menanamnya, memberikan bibit, buahnya yang setiap dipetik selalu keluar. Nikmat apa lagi yang mengalahkan semua ini? Ya. Maka fayaqul, maka Allah pun berfirman, "Uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada." Hari ini aku akan menghalalkan atas kalian semua keridoanku dan aku tidak akan murka kepadamu setelah ini selama-lamanya. Ya, maksudnya apapun yang ahli surga lakukan, Allah tidak akan marah. Dan ahli surga tidak akan berbuat kecuali kebaikan sebagaimana dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW sampaikan hal tersebut. Hadis ini sahih riwayat Bukhari jilid 11 halaman 415 dan Muslim jilid 17 halaman 168. Kita masuk bab 27 teman-teman sekalian. Ya, bab yang berjudul abadi selama-lamanya. Ini juga sebuah nikmat tersendiri. Bisanya kita abadi, itu juga nikmat yang luar biasa. Tidak terhingga ini teman-teman. Luar biasa mahalnya ini. Ya. Kepemilikan abadi. Sekali kita milikin istana di surga, tumbuh-tumbuhannya, sungainya, bantal dipan-dipannya, permadaninya, pelayan-pelayannya, tidak akan berubah abadi. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Itu sifatnya di surga. Kalau di dunia sebentar. Kita bekerja, banting tulang, kita meninggal, selesai. Jadi warisan. Akan ditinggal. Cuma orang-orang akan kenang. Oh itu mobilnya si fulan. Oh itu sepatunya. Oh itu rumahnya. Oh itu hotelnya. Oh itu istananya. Oh itu pesawatnya. Oh itu kapalnya. Oh ini. Semua orang akan kenang. Setelah itu selesai. Oleh karena itu orang muslim harus cerdas. Mereka membawa harta tersebut ke akhirat. Bukan di dunia saja. Dunia boleh dipakai sebagai fasilitas. Tapi jangan sampai luput. Ya, hal-hal yang seperti ini. Ya, ini penting sekali. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan bab ke-27 masalah salah satu keutamaan yang luar biasa di surga, kita akan abadi selama-lamanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala seringkali setiap kali habis menceritakan tentang surga itu diikutkan dengan kata-kata ini, yaitu khalidina fiha. Salah satunya adalah perhatikan dalam surah Al-Kahfi ayat 108. Dan ini dalil pertama diangkat oleh penulis. Allah yang maha suci dan maha pemurah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Kahfi 108. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ini potongan ayat ya di 108, awalnya ada tentang surga. Akhirnya Allah mengatakan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka ada surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah darinya. Mungkin ada orang, subhanallah di dunia ini, dia pada saat memiliki sebuah lokasi, tempat, bangunan lebih mewah dari yang dia punya sekarang. Lebih bagus, lebih sejuk, lebih indah, lebih tentram, lebih sejahtera. Maka dia pun pindah. Tapi di surga, dia sendiri udah nggak mau pindah. Selama-lamanya dia merasakan ketentraman, tidak ada kejenuhan sama sekali. Itu sifat surga. Dalam makna la yabghuna anha hiwala, kata beliau di sini, mereka tidak memilih yang lain dan tidak ingin berpindah darinya. Nggak ada lagi cemburuan, nggak ada lagi orang mengatakan, oh itu kenapa lebih bagus, nggak ada lagi. Dia selalu puas dengan apa yang Allah berikan pada dia dan tidak ingin pindah dari situ.
Ayat ini dirincikan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis nomor 87. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati jannah yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'athu abada wa dzalika qawluhu azza wa jalla wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Ini Allah Akbar. Hadis ini teman-teman renungi baik-baik ya. Kalau anda punya seperti biji sawi dari keimanan dalam hati, harusnya anda tersentuh dengan ini. Teman-teman, di surga, ini bukan dongeng, bukan satu informasi hiburan. Saya tidak duduk di sini meninggalkan pekerjaan saya, keluarga saya, untuk berdongeng pada anda. Anda juga tidak ikuti acara live ini untuk membuang-buang waktu anda. Yang kita sedang bahas adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan di bawahnya ada hadis utusannya Nabi Muhammad SAW yang juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji di surga? Semua yang manusia khawatirkan di dunia hilang di surga. Perhatikan, kata Nabi SAW, ketika ahli surga masuk ke dalam surga, seorang penyeru dari malaikat akan mengangkat suaranya, berbicara, "Sekarang kalian senantiasa sehat dan tidak akan sakit selamanya." Di surga nggak ada lagi sakit, teman-teman. Nggak ada flu, nggak ada demam, nggak ada lagi segala macam jenis penyakit, dari yang ringan sampai yang berat. Nggak ada lagi, itu cuma di dunia. Yang manusia khawatir kan sakit. Sehat tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pusing, tiba-tiba demam. Tapi nggak ada lagi di surga. Selamanya. Nggak ada penyakit lagi. Ini luar biasa nih, ya. Renungi baik-baik. Lalu kata Nabi SAW, yang kedua, kata malaikat tersebut, "Sekarang kalian hidup dan tak akan mati selamanya." Yang manusia khawatirkan mati. Mau dia muda, mau dia tua, dia akan mati kan? Ya. Walaupun orang-orang beriman kalau dia sudah punya persiapan, dia selalu siap untuk mati. Kalau anda sudah sering ibadah kepada Allah, anda akan rindu dengan kematian karena anda ingin melihat hasil pekerjaan anda itu. Tapi umumnya manusia takut mati. Ya. Sampai pernah Aisyah, Ummu Mukminin radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang mulia, mengatakan, "Ya Rasulullah." Karena Nabi SAW mengatakan begini, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Tuhannya, Allah pun rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka langsung beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah kalau kami takut mati berarti kami benci bertemu dengan Tuhan kami?" Berarti ada terlintas di pikiran beliau, istri Nabi SAW ini, istri yang mulia, istrinya seorang utusan Allah, mengatakan, apakah kalau kami takut mati berarti kami ini tidak rindu bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan begitu. Kalau orang mukmin akan meninggal dunia, akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan kepada dia amal solehnya. Ini loh yang kau lakukan, bakti dengan orang tua, sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, segala macam. Dan dengan ini kau akan masuk surga. Maka dia melihat surganya, dia rindu, dia ingin mati segera. Karena dia ingin raih semua itu. Dia sudah tidak ingin lagi dunia, karena dia lihat balasannya luar biasa gitu. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan sebaiknya orang kafir, kalau dia meninggal, maka akan dilihatkan segala macam kesalahan-kesalahan. Dia akan membuat dia masuk ke dalam neraka. Ini loh neraka ini. Karena kalaupun dia berbuat baik, tidak diterima sama Allah. Karena syaratnya harus beriman gitu kan. Maka dia pun dikatakan oleh malaikat, kau akan masuk ke neraka. Dia pun benci bertemu dengan Allah. Tidak ingin mati, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Tapi orang kalau sudah meninggal nanti teman-teman, yang masuk surga bahagianya luar biasa karena tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sakit, tadi sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian juga di neraka, orang kalau masuk neraka tidak akan mati. Orang kalau disiksa di neraka teman-teman, kemudian ada saatnya dia mati, dia mungkin masih bisa merasakan kebahagiaan kayak di dunia. Ada maling atau ada pencuri ditangkap lalu digebukin sampai berdarah-darah mati. Orang tidak akan pukul lagi karena orang pikir sudah mati, dia nggak rasa kesakitan. Tapi di neraka tidak ada kematian. Sampai terbakar, tercincang, segala macam, dia tidak mati. Itu menyedihkan bagi mereka. Kan itu abadi, gitu kan? Itu bahaya sekali. Ciri yang ketiga, sekarang kalian muda dan tidak akan tua selamanya. Siapa yang ingin tua teman-teman sekalian? Tidak ada orang normal, manusia nggak mau tua. Kalau perlu disembunyikan tuanya, keriputnya dioperasi lah, giginya ompong dipasang gigi baru lah, rambutnya putih dihitamkan lah, dan segala macam hal, gitu kan? Supaya tidak kelihatan tua. Tapi di dunia pasti tua, nggak bisa tidak. Ada saja kita tua. Cuma di surga
tidak selalu muda dan tidak akan tua. Bayangkan, selalu sehat, tidak pernah sakit. Abadi, ya. Tidak akan pernah mati. Muda, tidak akan pernah tua, ya. Kemudian yang keempat, dan kalian sekarang bersenang-senang, tidak akan pernah putus asa selamanya. Nggak akan pernah sedih selamanya. Coba. Selamanya. Bagaimanapun keadaan kita, sepanjang hari, sepanjang abadi selamanya, nggak ada lagi kesakitan, nggak ada gangguan, nggak ada kesedihan, semuanya ketentraman. Ini sifatnya surga, teman-teman. Layak untuk dikejar. Makanya kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghal, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, ketahuilah barang dagangan Allah, balasan Allah itu mahal. Barang balasan Allah itu, dagangan Allah itu adalah surga. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, yang artinya dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan dahulu apa yang kamu kerjakan. Ya. Hadis yang kedua dalam bab kita ini, dan ini hadis terakhir. Kalau melihat waktu sepertinya saya tutup sampai sini ya. Kita belum bisa menyelesaikan buku ini, kita akan menyelesaikan 3 bab nanti insya Allah di Senin akan datang. Hadis nomor 88 ya. Masih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah, fayunadi munadin ya ahlal jannah, fayashra'ibuna wa yanzurun, fayaqulu hal ta'rifuna hadha, fayaquluna na'am hadha al-maut, wa kulluhum qad ra'ahu, thumma yunadi munadin ya ahlal nar, fayashra'ibun wa yanzurun, fayaqulu hal ta'rifuna hadha, fayaquluna na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu, فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Artinya pada hari kiamat nanti kelak kematian akan didatangkan dalam rupa domba belang. Mati akan didatangkan tapi dalam bentuk domba belang. Bagaimana? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Tapi kita sebagai orang beriman yakin dengan ini. Lalu sang penyeru dari malaikat mengatakan, wahai ahli surga, maka mereka melihat dalam keadaan takut. Karena mereka sudah masuk ke dalam surga. Kok masih dipanggil lagi oleh para malaikat gitu. Maka malaikat itu bertanya, apakah kalian mengenal ini? Diperlihatkan domba belang tadi. Mereka menjawab, ya, ia adalah kematian. Karena mereka semua sudah pernah melihatnya. Kemudian diserukan, wahai ahli neraka. Mereka pun melihat dengan ketakutan. Ia mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Ahli neraka juga dipanggil. Maka mereka semua melihat. Lalu ditanya, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan, iya, ini adalah kematian. Dan mereka semua sudah melihatnya. Lalu kematian disembelih, ya, dipotong, ya, di antara surga dan neraka. Kemudian ia mengatakan, wahai ahli surga. Mereka itu mengatakan, kalian akan abadi dan tidak akan mati selamanya. Wahai ahli neraka, kalian akan abadi dan tidak akan mati selamanya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Hari kiamat itu menyesal orang kalau tidak berbuat amal saleh, tidak beriman, menyesal. Yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ya, hadits ini diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 228 dan Muslim 17 jadi 17 halaman 185. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan bab ke-28 sampai 30 ya. Jumlah barisan ahli surga. Kemudian ahli surga yang masuk terakhir ke dalam surga. Serta juga kita akan membahas insya Allah bab terakhir ke-30 masalah keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Allahu a'lam.